Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ista Mulyasari Majid akan membahas beberapa materi UTS Teori Dasar Arsitektur. Yang pertama, materi 2 pertemuan 4, yaitu paradigma-paradigma dalam arsitektur. Paradigma mitos dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, atau kosmos atau alam semesta, sesuai dengan penjelasan Romo Wangunwijaya. Kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta atau pemimpin ataupun dewa-dewa, juga berdasarkan alam semesta dengan alasan seperti untuk keselamatan, ritual adat, agama atau kepercayaan, ataupun untuk alasan menghormati, menyelaraskan diri dengan alam. Selanjutnya, paradigma estetika. Estetika pada awalnya merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, tetapi dalam perkembangan kemudian membuat estetika tidak lagi hanya bercorak filsafat, tetapi sudah berkembang lebih luas. Pendapat yang sangat berpengaruh namun saling bertentangan perihal mengungkapkan keindahan adalah pandangan dari sudut teori objektif dan teori subjektif. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Selanjutnya, paradigma sosial. Manusia seperti diketahui termasuk makhluk sosial. Manusia tidak dapat selamat dengan hidup menyendiri. Lahir dari hingga mulai belajar, lingkungan yang dia hadapinya adalah lingkungan keluarga, terutama ibu dan ayahnya yang disebut keluarga batin. Kemudian membentuk masyarakat, demikian pun semakin besar dan tentu saja semakin kompleks. Arsitektur sebagai suatu karya kesenian hanya bisa mencapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengan karya seni lukis atau seni patung yang bisa terlahir hanya dengan usaha satu orang seniman saja. Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selain arsitek, juga ahli-ahli teknik lain, industri bahan, sekelompok pelaksana, teknologi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, patutlah dikatakan bahwa arsitektur adalah pengenjauhan dari kebudayaan manusia. Selanjutnya, paradigma rasional. Rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Selanjutnya, paradigma kultur. Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Paradigma postmodern. Pada masa postmodern banyak paradigma yang muncul, sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Terakhir, paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada gambar, di mana bentuk dari bangunan diselaraskan dengan tebing-tebing dan air terjun. Materi 3 pertemuan 5 dan 6. Materi teori analogi.
Analogi matematis. Analogi matematis juga dikenal sebagai sebuah pendekatan dengan persamaan dan kesesuaian antara dua benda yang saling berlainan. Secara definisi, analogi matematis merupakan sebuah analogi yang dapat dijelaskan dan diketahui berdasarkan ilmu-ilmu matematika. Ilmu matematika yang dimaksud adalah salah satunya adalah ilmu hitung geometri dalam proses perancangan dan pengambilan sesuatu keputusan dalam dunia arsitektur. Selanjutnya, analogi biologis adalah sebuah rancangan pembangunan yang ketetapannya mengacu pada pemahaman dan pertimbangan ilmu biologis. Analogi biologis ini sebenarnya bentuk dari dua penggabungan teori arsitektur yang dimana dua hal tersebut mencakup tentang organik dan biomorfik. Selanjutnya, analogi romantik. Secara definisi, analogi romantik adalah suatu analogi yang dimana suatu kaidah pembentukannya sempat ada, yang kemudian diurai dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Analogi romantik di zaman modern saat ini lebih ke arah penekanan suatu karya arsitektur yang dapat menggugah tanggapan para pengamat. Selanjutnya, analogi linguistik. Secara umum dan garis besarnya adalah suatu penerapan bangunan yang memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara, seperti model tata bahasa, model ekspresionis, dan model semiotik. Yang terakhir, analogi mekanik adalah sebuah bangunan seperti halnya sebuah mesin yang hanya menunjukkan apa sesungguhnya bangunan itu. Apa yang bangunan itu lakukan, tidak menyembunyikan fakta melalui kiasan yang relevan dengan bentuk dan gaya-gaya. Atau dengan kata lain, keindahan adalah fungsi yang menyatakan apakah mereka itu dan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, materi 4, pertemuan 7. Membahas tentang konsep-konsep dalam arsitektur. Konsep tidak harus diciptakan oleh arsitek. Barangkali contoh terbaik dari suatu rencana tanggapan terhadap suatu konsep yang dinyatakan dalam program klien adalah rancangan Le Corbusier untuk pusat seni rupa tukang kayu di Universitas Harvard. Konsep dan rancangan arsitektur. Perumusan konsep adalah suatu kegiatan yang tidak biasa lagi kebanyakan orang. Para mahasiswa arsitektur mengalami banyak kesulitan untuk menguasainya, seperti juga dengan aspek-aspek perancangan yang lain. 3 masalah yang menjadi keahlian pengembangan keahlian dalam membuat konsep. Rintangan pertama tentang masalah komunikasi, yang kedua tentang kekurangan pengalaman, dan yang ketiga mengenal masalah pembangkitan hierarki. Gagasan adalah pemikiran nyata yang spesifik yang kita miliki sebagai hasil pemahaman, pengertian, atau pengamatan. Dalam arsitektur, kita memiliki gagasan tentang banyak hal, termasuk cara mengarahkan letak rumah, penempatan dapur, cara terbaik untuk memanfaatkan ventilasi alam, yaitu konservasi energi. Wawasan mirip sekali dengan keadaan kecuali adanya konotasi kesembarang. Wawasan adalah gagasan yang tidak penting atau sepele yang terbukti kebenarannya. Konsep dan gagasan. Konsep serupa dengan gagasan dalam arti makna pemikiran yang kita miliki sebagai hasil dari suatu pemahaman. Bedanya, suatu konsep yang memiliki konsep khusus ini, ia merupakan pemikiran mengenai cara beberapa unsur atau dapat digabungkan ke dalam suatu hal saja. Skenario konseptual. Dengan syarat bahwa syarat-syarat untuk suatu bangunan dapat sampai ratusan, dilengkapi dengan syarat-syarat dan tujuan-tujuan tambahan yang dimasukkan para arsitek sendiri. Harus
jelaslah bahwa suatu konsep tunggal yang mengikat semua unsur bersama dapat menjadi ambisius atau sukar diimplementasikan. Hierarki konsep, suatu pemahaman tentang hubungan hierarkis antara wawasan, gagasan, konsep, dan skenario konseptual, menjadi landasan untuk mengembangkan suatu proses guna melahirkan konsep-konsep yang tepat untuk bangunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.